Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kemuliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Eno Borhab Boru Harahap Pior dap di roba-roba mula Boru Harahap dormi bagasan roha. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu untuk kita masih hidup dan kita masih diberikan kesehatan, waktu kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kepanjangan umur, kesehatan, dan kita bisa beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita masing-masing, dan kita masih bisa beribadah, mengurus urusan duniawi kita, juga dalam rangka persiapan urusan akhirat kita dengan banyak beribadah, beramal soleh. Itu marilah kita syukuri. Selagi masih ada waktu, mari kita manfaatkan untuk kebaikan. Alhamdulillah, umur kita pun makin meningkat, kesempatan hidup kita pun makin singkat, ajal akan lebih mendekat. Di kanan kiri kita ada malaikat yang selalu mencatat amal kita setiap saat. Mari kita jadikan anugerah rahmat sebagai alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita jadikan diri kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, dan kita mampu memanfaatkan segala waktu untuk beribadah hanya kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyi, kekasih Rabbul Izzati, dan kita cintanya sudah menghunjam di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan ibadah dalam hidup ini sehingga kita nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Wa kullam faddalna 'alal alamin. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 86. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Selagi ada masa, selagi ada waktu,
waktu itu saya rasa diputar dengan cepat. Umur pun kita rasa sudah digerogoti oleh waktu. Namun kita terkadang terlena hingga seakan-akan tahu-taunya sudah berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, dan berganti tahun. Sedangkan bekal perjalanan kita menuju akhirat sungguh seperti tak sebanding dengan dosa-dosa kita di masa yang telah silam. Maka dari itu, para rekan raw di mana saja kita berada, jika hari ini kita masih diberikan kesempatan berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik, penuh hikmah, jauhilah daripada gibah, dan mari kita saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan mari kita saling nasihati dalam hal kesabaran menjalani hidup ini, dan kita mari saling mensemangati agar sisa hidup kita ini penuh dengan manfaat dan penuh dengan kebaikan. Jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersenda gurau, maka berguraulah dengan penuh kasih sayang, saling menghargai, jauhi prasangka buruk agar hati kita selalu sejuk. Jika hari ini kita masih diberikan kesempatan menghirup udara, maka perbanyaklah zikrullah, ibadah yang khusyuk, jauhi ucapan yang buruk. Jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, maka hayati dan pahamilah makna setiap ayat Al-Quran yang kita baca dengan sepenuh hati, agar kita mampu memahami dan mantap menjalankan. Jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk solat wajib maupun solat sunat, mari kita laksanakan dengan penuh khusyuk. Mari kita perbanyak doa, dan jangan sampai kita lalai ataupun terburu-buru mengakhiri solat kita. Jika hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk bersedekah, sedekahlah agar rezeki kita pun insya Allah akan ditambah, hidup pun tentram dan selalu berlimpah barokah. Siapa tahu esok hari semuanya itu sudah tiada. Siapa tahu esok hari kita pula yang disolatkan. Siapa tahu esok hari kita pula lah yang mendengarkan suara bacaan Al-Quran penuh tangisan sendu di depan jenazah yang membuat hati kita pilu, membuat sahabat dan rekan kita pun terasa pilu. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu yang ada selagi ada waktu. Siapa tahu esok tempat kita sudah berubah dari di dunia ke alam barzah atau ke alam kubur. Oleh karena itu, saudaraku, ingatlah hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang membuat orang lain mengingat Allah saat melihat mereka. Dan seburuk-buruk hamba Allah adalah mereka yang berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah yang menyebabkan perpisahan di antara orang-orang yang saling mencintai, yang berusaha mendatangkan kesulitan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimat rahimakumullah, jika saat ini diri kita dalam nikmat dan bahagia, maka bersyukurlah dan berbagi kebahagiaanlah kepada orang lain. Dan jangan merasa nikmat dan kebahagiaanmu itu karena jerih payahmu sendiri, karena
segala nikmat sesungguhnya itu dari Allah semata. Jagalah nikmat dan bahagia itu agar kita tetap bahagia. Jangan kita menjadi sombong dan jangan sampai kita rakus dan serakah. Sukalah berbagi kebahagiaan dengan orang-orang sekitar kita. Jika diri kita di saat ini dalam nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena sesungguhnya karena dengan rahmat dan hidayah dan karunia Allah sematalah kita mampu melakukan ibadah dan ketaatan itu. La haula wala quwata illa billah. Dengan rahmat Allah lah kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Dengan rahmat Allah lah kita bisa melaksanakan ibadah solat. Dengan rahmat Allah lah kita bisa melaksanakan membaca Al-Quran. Dengan rahmat Allah lah kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dengan rahmat Allah lah kita bisa menuju pekerjaan kita masing-masing. Dengan rahmat Allah lah kita bisa mengurus urusan rumah tangga, mengurus urusan anak-anak kita mampu menyekolahkan mereka. Itu semua atas rahmat Allah. Atas rahmat Allah kita bisa membina hubungan yang baik sesama kita dengan yang bertetangga, dengan kaum kerabat kita, dengan manusia lainnya. Itu semualah atas rahmat Allah. Tentu atas rahmat Allah kita nanti insya Allah juga masuk surga. Semua itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan rahmat Allah kita mendapatkan bahagia, dan rahmat Allah kita masuk surga di akhirat nanti. Maka jika hari ini kita masih mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jika pada saat ini kita mengalami kesedihan karena penyakit, atau mungkin kita dalam keadaan kesulitan, dalam kesempitan, maka bersabarlah. Berusahalah dengan berbagai ikhtiar dan usaha yang halal, dan perbanyaklah bertanya dan carilah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Lakukanlah tips, trik dan pendekatan dan berbagai usaha dan upaya, peras keringat banting tulang, memeras pikiran, dan kita tetap berusaha semaksimal mungkin berada di jalan kebenaran. Dan jangan lupa bertawakkallah kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Insya Allah akan timbul semangat dan akan timbul keyakinan. Semua apa yang ada kita rasakan dalam hidup ini, baik ia kebahagiaan maupun kesempitan, baik ia kesukaran maupun kelapangan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menguji kita dengan berbagai ujian, itu adalah bukti kasih sayang Allah pada diri kita. Yakinlah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jangan berputus asa, jangan kita frustasi, tetaplah berusaha mengukir prestasi. Insya Allah setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Jika diri kita saat ini sedang lalai di dalam lembah kemaksiatan, maka segeralah saudaraku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mari kita perbaiki diri. Setiap orang itu pasti punya masa lalu, dan setiap orang pasti punya masa depan. Maka jikalau kita di saat ini
masih di lembah kemaksiatan, segeralah saudaraku untuk bertaubat, karena masih ada waktu diberikan Allah kepada kita sampai saat ini umur yang panjang. Itu tujuan Allah supaya kita bisa menambah kebaikan, supaya kita bisa memperbaiki diri, mohon ampun kepadanya. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatu arduhas samawati wal ar, karena surganya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di saat kini kita berdosa, usahakan diri kita di hari selanjutnya adalah orang yang bertakwa. Bertaubatlah sebelum semuanya menjadi terlambat. Bertaubat itu lebih baik daripada kita selamanya di dalam kemaksiatan. Jangan lupa saudaraku, hidup kita tidak hanya di dunia ini. Di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan di akhirat kita akan hidup selama-lamanya. Perbaikilah diri kita. Mari kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk lebih memperhatikan sudah apa yang kita siapkan untuk akhirat kita nanti. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhaju minha adalun wala hum yunsurun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka ditolong. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 48. La tazulu qadama abadin yaumal qiyamah, tidak bergeser dua telapak kaki pada hari kiamat. Hatta yus'ala an umrihi, sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya kemana dihabiskannya. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Wa ammalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Wa an jismihi fima abalahu, tentang tubuhnya untuk apa ia gunakannya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika masih ada waktu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, selagi masih ada waktu, barang yang hilang mungkin masih dapat kita cari, tapi sedikit waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, orang yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, dan orang yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi orang besar. Dia tetap tenang di tengah badai yang paling hebat, yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah, yang selalu ikhlas dalam beribadah, yang selalu sabar di setiap cobaan ujian yang datang darinya, yang mampu mengendalikan rasa takutnya hanya kepada Allah, yang pada yang lain tidak ada sedikit pun rasa takutnya. Dia tetap berani menyampaikan kebenaran dan tetap di jalan kebenaran. Oleh karena itu,
selagi masih ada waktu, mari kita gunakan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hidup ini kita tidak hanya butuh yang namanya butuh dari segi hartawan, dari segi harta. Kita tidak hanya butuh dari segi fasilitas duniawi, tapi itu tidak boleh kita abaikan, karena harta itu butuh dalam rangka alat kita untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Duit itu, uang itu adalah salah satu alat kita untuk mendapatkan kenikmatan. Betul, uang itu tidak dibawa mati. Tapi ingat, tidak sedikit orang yang merasa mati karena tidak punya uang. Betul, uang itu bisa jadi bawa masalah. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Betul, kalau sudah cinta, tidak ada urusan dengan uang. Tapi kalau cinta ada uang, maka jauh lebih indah. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang enteng dengan fasilitas duniawi. Karena dengan adanya fasilitas duniawi itu, maka kita akan lebih banyak beribadah dan bisa lebih kita tingkatkan amal soleh kita, dan kita lebih bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting semua kita jadikan alat kita untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu selagi masih ada waktu, sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup di dunia ini. Kita masih diberi usia untuk bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingatlah bahwa suatu saat nanti kita pasti akan tutup usia. Kita akan mati dan semuanya akan diperhitungkan untuk apa kita gunakan itu selagi kita masih hidup. Oleh karena itu, selagi masih kita hidup, marilah kita wujudkan keinginan-keinginan yang sesungguhnya cita-cita kita setelah mati. Kita persiapkan apa bekal kita untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu pasti akan datang dan kita akan hidupkan kembali untuk diperhitungkan pemanfaatan waktu selama kita hidup di dunia ini. Apakah hanya diisi waktu untuk mencari harta, memuaskan nafsu duniawi, bersenda gurau, atau untuk mengumpulkan amal ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Itu yang mampu menjawabnya adalah kita sendiri. Jika kita menziarahi pemakaman daripada keluarga kita di tempat pemakaman, cobalah kita cari di antara pemakaman itu yang kosong dan duduklah di sampingnya. Mungkin suatu saat nanti kitalah yang dikuburkan di dalamnya. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh liang kubur yang sempit itu, dan bayangkan kalau kita berada di sana ketika papan-papan kayu dan bambu menutup tubuh kita, lalu bongkahan tanah menimbun tubuh kita. Kemudian sanak keluarga dan handai tolan pun pergi satu persatu, dan tak ada satu pun dari mereka yang siap menemani kita. Kita terbaring sendirian dalam keheningan yang pengap dan penuh dengan kegelapannya. Tak ada teman kita di sana. Tak ada yang kita lihat dan menemani selain amal ibadah kita.
kita hendaknya sadar bahwa waktu kematian itu pasti datang. Entah itu kapan, bisa hari ini, bisa besok, atau mungkin bisa jadi lusa. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan amal soleh kita selagi lagi kita masih diberikan kehidupan di dunia ini. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan beramal soleh, mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12. Kalaulah kita sudah sampai ke alam kubur, apalagi sampai di alam akhirat, tidak mungkinlah kita akan kembali lagi ke dunia ini. Maka dunia ini adalah tempatnya sementara, tapi saudaraku, sangat menentukan kita di masa depan. Oleh karena itu, waktu yang masih ada diberikan kepada kita, mari kita tingkatkan amal soleh. Kalaulah kita dengarkan rintihan orang-orang yang ada di alam kubur, tentu mereka akan berkata seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12 ini, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah lihat, kami telah dengar tanda-tanda kebenaran ayat-ayat-Mu, bahwa kehidupan dunia ini memang betul-betul sementara. Kami ingin dikembalikan. Farji'na na'mal solihan, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami mampu melaksanakan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sudah termasuk orang-orang yang yakin. Hanya sementara diberikan waktu dari sekian miliaran dan triliunan manusia di alam kubur, hanya satu permintaan mereka, Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, supaya kami bisa beramal soleh. Tapi permohonan mereka takkan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan siklus kehidupan dan merupakan rangkaian kehidupan kita yang harus kita isi dengan sebaik-baiknya di dunia ini untuk beramal soleh. Tidak mungkin kita bisa beramal soleh lagi kembali ke dunia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berkata, ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Wa asaddaqa wa akum minas salihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Beginilah saudaraku rintihan orang yang sudah menghadapi kematian, yang ingin dia minta ditangguhkan kematiannya dengan waktu yang sangat dekat, supaya dia bisa beramal soleh. Dari sekian banyak amal soleh yang ingin dia lakukan adalah bersedekah. Begitulah dahsyatnya amal sedekah kita dalam membantu kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Fa asaddaqu wa akum minas solihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Al-Surah Al-Munafikun ayat 10 sampai ayat 11. Di saat manusia meminta ditangguhkan kematiannya, Allah jawab, tidak mungkin bisa ditangguhkan kalau sudah waktunya, karena kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan sedikit pun. Oleh karena itu, waktu kita masih ada di dunia ini, mari kita, saudara-saudariku, terus memperbaiki diri dan kita dekatkan diri kita kepada Ilahi. Segala cita-cita kita yang tinggi dengan kita berdoa dan menjalin silaturahmi, insya Allah akan tergapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua, sebuah renungan untuk kita merenung untuk apa kita hidup dunia ini. Selagi masih ada waktu, mari kita isi waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah yang bermanfaat, dan kita persiapkanlah bekal yang banyak untuk menghadapi kehidupan kita yang akan datang, yang kekal abadi. Itulah alam akhirat. Yakinlah saudaraku, di dunia ini kita hanyalah sementara. Kematian bukanlah akhir daripada kehidupan, tapi kematian adalah awal kehidupan yang kekal abadi. Wallahu muwafiq ila qomit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.